Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Jadi saya mau bagi-bagi lagi cerita tentang ciri-ciri kita itu sudah masuk kepada kesadaran jiwa. Ya, ini perlu juga kita bahas, perlu juga kita cerita biar teman-teman yang mengalami mungkin bisa tambah paham, tambah yakin. Jadi seperti apa ciri-ciri bahwa kita itu sudah masuk pada kesadaran jiwa, bukan lagi di jasad. Jadi ibaratnya semua tuh pasti ada tanda, pasti ada istilahnya, nggak tiba-tiba, semua tuh ada proses. Nah, contoh ketika kita mau tidur, pasti ada tandanya. Tandanya apa? Ngantuk. Berarti kan proses menuju tidur. Ngantuk dulu dia. Nah, jadi segala sesuatu pasti ada tanda. Mau turun hujan, apa tandanya? Mendung. Nggak mungkin langsung hujan tiba-tiba tanpa mendung. Pasti mendung dulu. Nah, macam-macam lah tanda-tanda. Yang itu yang harus kita bisa baca. Dalam berdayan juga banyak tanda-tandanya. Ya, itu makanya teman-teman harus sering cerita. Kalau cerita, kalau berbagi pengalaman, baru kita bisa arahkan. Maknanya apa, maksudnya apa, kita bisa jelaskan. Tapi kalau mengamalkan sendiri nggak mau nanya, ya seperti kata pepatah itu kan. Malu bertanya, sesat di jalan, sesat nanti. Nggak paham kita. Jadi dalam berDN itu sangat penting tubuh kita rileks. Itu satu, rileks. Setelah rileks apalagi bang? Setelah rileks nggak boleh berpikir. Nah, itu sangat penting. Berbeda kita pakai kesadaran dengan pakai pikiran itu berbeda. Orang yang pakai pikiran pusing jadi kepalanya, berat kepalanya. Tapi kalau pakai kesadaran melayang kita, ringan tuh, perasaan tuh mau terbang aja rasanya, ya kan? Itu kalau pakai kesadaran. Jadi dalam berDN coba teman-teman ingat-ingat apa aja proses sensasinya itu, karena penting juga itu membahas tentang sensasi, itu penting biar kita tahu tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda untuk masuk pada kesadaran jiwa yang sangat sering terjadi, ya setiap orang kan beda-beda, tergantung tingkat spiritualnya beda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang pelan-pelan, ada yang kesedot, macam-macam. Jadi ketika kita mau masuk ke dalam kesadaran jiwa, ciri yang pertama adalah ngantuk. Berarti jasad ini harus tidur dahulu baru bisa masuk. Kalau jasadnya belum tidur nggak akan bisa masuk. Jadi tidur dulu. Makanya ketika DN, kenapa ya bang, saya itu diserang ngantuk, kuat sekali ngantuknya. Itu banyak yang bingung itu. Macam mana bang biar nggak ngantuk? Ya nggak boleh dilawan ngantuk itu, seharusnya diikuti. Ngantuk itu pintu masuk. Ibarat kita mau masuk rumah, ngantuk itu pintunya, ya kan? Nah, jadi ketika sudah ada mulai terasa ngantuk, ikuti ngantuknya. Nanti pelan-pelan melayang, melayang, melayang. Masuklah kita pada kesadaran jiwa. Jasad ini seperti apa? Diam seperti patung, nggak bergerak lagi. Udah seperti mayat. Udah seperti orang tidur, nggak bergerak sedikit pun. Itu udah masuk namanya. Terus kenapa ya bang, saya DN kok kayak, mungkin teman-teman pernah ngerasain ketika ber-DN tuh kayak orang pitam, kayak orang mau pingsan gitu. Orang mau pitam, orang mau pingsan itu kan dia pusing dulu. Pusing, kepalanya itu kayak berputar-putar, kayak puyeng gitu kan. Habis itu ya anu lah, kayak orang mabuk lah, ya kan. Kenapa bisa seperti itu? Itu namanya belum rileks. Dia belum rileks tapi terlalu ngegas ke Allah, itu ya ibarat motor tuh digas full itu. Ya, akhirnya apa? Ada efek negatif pada jasad. Ya itulah pusing, pitam, apalagi kita seperti
Ya seperti orang sakit kepala, kayak mabuk, macam-macam. Itu adalah efek negatif, efek yang buruk. Kenapa? Jasad ini belum rileks. Makanya dalam sholat itu kan penting itu yang dikatakan tumak nina itu kan. Tumak nina, jasad kita itu harus tumak nina. Harus istilahnya ya tenang dulu. Jasadnya harus rileks dulu, tenang dulu. Baru pelan-pelan dia bisa lepas. Nah, tapi kalau jasadnya belum rileks, kita masih risih dengan kaki yang sakit, masih suka gatal, masih nggak nyaman duduk timpu, pegal kakinya, apalagi kram atau segala macam, berarti belum rileks gitu. Jadi usahakan ketika berzikir nafas duduknya itu yang nyaman dulu. Duduk yang nyaman, santai. Kayak kita mau tidur lah, orang mau tidur ada nggak kaku, justru santai dia rileks. Nah cuman kita tidurnya duduk ini, tidurnya duduk santai, rileks, segala otot itu dilemaskan, itu otot-otot tubuh itu semua lemaskan, kepala juga lemas, nggak usah terlalu kaku. Baru nanti dayanya akan ditarik kita pelan-pelan, kayak disedot pelan-pelan, ya kan. Tapi ada juga yang mengalami kayak disedot vacuum cleaner gitu bang, tersedot saya ke atas, ya berarti dayanya kencang. Nah ya beda-beda orang, beda-beda lah pengalamannya. Terus akan merasa yang paling sering terjadi itu ya sensasinya dari kaki dulu. Pertama kaki hilang. Waduh bang, saya perasaan kayak nggak ada kaki bang, hilang kaki saya. Sudah itu naik lagi ke perut. Aduh bang, perasaan kok sampai pinggang aja ini. Naik lagi ke dada. Di bawah dada kok hilang juga bang, nggak ada. Terakhir kerongkongan. Nah, kerongkongan itulah pintunya. Kalau sudah di wilayah kepala, ya itu sudah mulai masuk di jiwa. Nah, tapi kalau masih rasa sensasinya di kerongkongan itu belum, baru pintu itu. Jadi pelan-pelan. Kalau kita sudah terbiasa, nanti nggak ada lagi tuh yang efek harus dari kaki dulu, harus sampai pinggang, sampai dada, nggak ada. Tiba-tiba hilang sendiri aja tuh. Karena apa? Sudah rileks, sudah terbiasa. Tiba-tiba kita nggak ada tubuh lagi kan, nggak ada lagi jasad ini. Nah, jadi disitulah baru ada namanya jiwa. Baru kita paham, oh aku yang sebenar, diri yang sebenar diri itu ternyata bukan jasad ini, ternyata di dalam ini. Nah, baru kita paham di situ. Baru kita bisa dikatakan mengenali diri. Ya diri yang mana yang dikenali? Yang batin ini, nafs. Ya kan, jiwa. Nah, jadi itu harus teman-teman pahami. Kalau udah paham, oh ini diri, ternyata aku ini di dalam, bukan aku yang jasad yang kasar ini ya. Baru nanti bisa pelan-pelan akan mengenal Allah. Diri dulu disuruh kenali kan. Siapa yang mengenali diri akan mengenal Allah. Kenapa harus melewati mengenali diri? Karena Allah itu goib, hanya bisa ditemui oleh yang goib juga. Berarti bukan diri yang kasar, tetapi diri yang goib. Goib ketemu goib, akhirnya nggak goib lagi, nyata dia, menjadi zohir dia. Nah, jadi mau ketemu Allah ya jangan pakai yang kasar, pakai yang halus, yang batin. Nah, itulah yang dikatakan dengan kesadaran jiwa. Jadi teman-teman harus paham. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana Bang kita bisa tahu bahwa itu perintah Allah bukan perintah setan? Macam mana kita bisa tahu? Ya masuk dulu ke jiwa baru tahu. Ya kan? Kalau masih di jasad macam mana mau tahu? Masuk dulu ke jiwa baru paham perintah Allah itu. Kalam-kalam Allah. Nah, Allah itu berkata-kata. Kalam, ya kan? Nah, kalau kita udah masuk di jiwa pasti paham perintah Allah. Nah, kenali dulu diri kita. Jadi nggak susah-susah belajar makrifat itu.
Cuman kebanyakan kita ini hanya teori aja, prakteknya nggak mau. Praktek dulu, latih terus, istiqomah terus, nanti pasti kenal, pasti dapat itu. Tapi kalau hanya dengar cerita aja, teori aja yang kita tumpuk-tumpuk, kapan mau kenal Allah? Nah, udah dikasih nih DN ini cara yang mudah. Kenapa kita masih ragu, masih malas mengamalkan? Sampai kapanpun numpuk ilmu nggak akan dapat itu. Jadi coba sendiri, gali sendiri. Tata caranya udah lengkap, udah jelas. Latih terus. Nah, jadi jangan takut, jangan kita prasangka jelek. Aduh bang, saya ber-DN pusing. Saya ber-DN kayak orang mabuk. Habis itu dek nggak mau DN lagi. Ya nggak akan dapat lah itu kalau begitu. Ya kan? Malah ada yang ber-DN tuh sampai lumpuh itu. Satu malam lumpuh, besoknya baru dia bangun. Di malam itu lumpuh dia, total lumpuh, nggak bisa bergerak. Nah, tapi nggak kapok dia, besok coba lagi. Ada yang seperti itu. Mau ke Allah kok takut kita? Ngapain takut? Ada lagi yang ber-DN nelpon saya, bang takut saya bang, kesedot saya bang, takut roh saya nggak balik lagi bang. Nah, takut jiwa saya nggak pulang lagi bang. Ya makanya disinilah pentingnya kita konsultasi. Disinilah pentingnya kita itu saling berbagi cerita. Biar teman-teman yang sudah duluan mengalami bisa memandu, bisa memberi arahan. Kan udah kita buka grup, sudah kita kasih nih grup. Nah, tapi kenapa banyak juga yang nggak mau mengamalkan, ya nggak akan dapat begitu. Jadi kembali lagi pada ciri-ciri jiwa tadi, kesadaran jiwa. Macam mana bang ciri-cirinya? Ya seperti tadi saya bilang. Apabila terlepas dari jasad. Makna terlepas di sini ya nggak ada ikatan lagi sama jasad. Kakiku yang mana nggak tahu lagi tuh. Tanganku yang mana nggak tahu lagi. Bukan jasad lagi, udah jiwa. Nah, udah masuk dia ke dalam. Itu udah paham lah dia itu diri sebenar diri. Nah, jadi pasti ada tanda. Coba dihafal-hafal. Ketika kita ber-DN, sensasi apa yang kita rasa ya, mungkin ketenangan, tenang, tiba-tiba kayak bukan di kamar lagi. Misalnya kita DN-nya di kamar nih, kok tiba-tiba saya jadi ada di lapangan. Nah itu udah jiwa itu. Ya nggak tahu lagi kita seliling kamarnya gimana, nggak tahu lagi. Kesadaran kita bukan lagi di luar tapi sudah di dalam diri. Itu namanya sudah kesadaran jiwa. Tapi kalau kita masih di luar, masih tahu istri lagi nonton, anak lagi main, masih tahu kita di sekitar, ya berarti masih jasad itu. Kalau kita mah udah di wilayah rohani, udah di wilayah batin, itu ya nggak tahu lagi sekitar. Ya tiba-tiba kita lagi DN kok seperti berada di alam luas segala macam, ya itu jiwa itu. Udah masuk kesadaran jiwa. Nah, karena apa? Berbeda dengan jasad. Kalau masih tahu sekitar, masih gatal digigit nyamuk, masih terganggu kaki sakit, ya berarti masih jasad. Jadi coba itu dihafal-hafal seperti apa tanda-tanda kita masuk pada kesadaran jiwa. Makanya diikuti napasnya. Jangan berpikir, ikuti aja napasnya. Udah paling simple itu. Ketika kita mengikuti napas, pikiran mati. Ketika pikiran mati, kesadaran yang aktif. Nah, otomatis kita masuk pada jiwa. Nah, ciri-ciri yang paling nampak itu adalah ngantuk. Kok berat ya bang mata nih, mengantuk. Makin dalam. Makin berat ngantuknya itu. Nah, ikutin daya itu. Itu pintunya itu. Nah, semoga tanda-tanda ini teman-teman bisa paham. Latih terus zikir napasnya. Setelah mengamalkan, coba sering-sering cerita. Biar kita bisa pandu, biar kita bisa arahkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.